Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Febriani, NIM 3288043 dari kelas I 5B. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang VMPP atau kurva permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek. Yang pertama, VMPP adalah permintaan perusahaan akan tenaga kerja. Secara khusus, kurva permintaan menggambarkan jumlah maksimum yang dikehendaki seorang pembeli untuk membelinya pada setiap kemungkinan dalam jangka waktu tertentu, yang mana kemungkinan harganya yaitu dalam jangka waktu tertentu. Secara alternatif, kurva permintaan tenaga kerja dapat ditilik sebagai menggambarkan bagi setiap kemungkinan jumlah tenaga kerja tingkat upah yang maksimum, di mana pihak pengurusan bersedia untuk memperkenalkan jumlah yang khusus itu. Dengan salah satu pandangan permintaan tenaga kerja haruslah ditilik sebagai suatu kerangka alternatif yang diperoleh pada suatu titik tertentu yang ditetapkan pada suatu waktu. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan mencoba melanjutkan penjelasan saya tadi, yang mana saya akan membuat satu buah kurva tentang kurva permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek. Langsung saja. Kita bikin garis vertikal dan horizontal. Dan mohon maaf jika kurva yang saya bikin ini kurang lurus karena ada sedikit kendala, yang mana tangan saya yang sebelah kiri megang HP untuk main video dan yang sebelah kanan untuk menulis. Jadi tidak memungkinkan jika saya membuat kurvanya pakai atau menggunakan roll. Seratus, 150, 200, 250, 300, 350, 400. Berarti di sini VMPP yang dilambangkan dengan huruf S. Dan saya bikin garis horizontal. Sini 9. Berarti di sini VMPP sama dengan P dikali MPP. Dan di sini S sama dengan MFC. Dan di sini yaitu input tenaga kerja. Dan selanjutnya saya akan sedikit mencoba menjelaskan tentang kurva yang saya bikin ini, yaitu pada gambar yang kurva yang saya bikin ini, garis horizontal pada huruf mohon maaf, saya ulangi kembali. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurva yang saya bikin, yaitu pada garis horizontalnya itu 80, yang mana merupakan penyediaan tenaga kerja bagi perusahaan.
Oleh karena perusahaan berada dalam persaingan murni dalam pasar faktor, maka ia dapat menyewa semua tenaga kerja yang ia pilih pada 80 per hari atau 80 per hari kerja. Dan suatu harga yang ditetapkan oleh permintaan pasar akan tenaga kerja dan penawaran yang mana atau cost FMVC cost MVC mohon maaf, maksud saya MFC, yang mana yang menyebabkan biaya keseluruhan mengalami perubahan pada waktu perusahaan menyewa input tenaga kerja mengalami perubahan pada waktu perusahaan menyewa input tenaga kerja tambahan, yaitu 80. Suatu jumlah yang sama dengan upah per hari kerja. Jumlah tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan bila upah pasar 80 per hari dengan 9 hari kerja. Jumlah yang menjadi VMPP sama dengan MFC. Apabila perusahaan menyewa 8 hari kerja, maka ia akan memperoleh hasil yang lebih sedikit daripada kemungkinan keuntungan maksimum karena suatu tambahan hari kerja biaya per hari. Jadi apabila perusahaan menyewa 10 hari kerja, maka ia akan mendapatkan keuntungan yang maksimum. Oleh karena semua hari kerja yang melebihi 9 memakan biaya sewa lebih dari penerimaan yang mereka hasilkan bagi perusahaan. Jadi dengan upah 80 ini 9 hari kerja bagi tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja terbaik bagi perusahaan untuk diselenggarakan. Tentu saja apabila tingkat upah harus dinaikkan sampai 120 hari pekerja, maka 8 hari kerja akan merupakan jumlah terbaik. Apabila tingkat upah jatuh sampai 40, maka 10 hari kerja akan merupakan jumlah terbaik. Jadi jumlah tenaga kerja yang diminta oleh setiap perusahaan berhubungan terbalik dengan tingkat upah. Selanjutnya, kurva permintaan tenaga yang menunjukkan kecenderungan garis menurun, kecenderungan garis menurun. Ini merupakan yang kesimpulan utama, dan menurut para ahli juga atau ilmu ekonomi teori klasik, perusahaan yang mendaki keuntungan maksimal dapat memilih jumlah terbaik bagi tenaga kerja untuk digunakan. Jumlah itu dalam persaingan murni selalu merupakan jumlah yang dijadikan VMPP tenaga kerja sama dengan upah. Oleh karena upah merupakan biaya marginal suatu unit tenaga kerja. Lebih lanjut, perusahaan akan menyesuaikan jumlah tenaga kerja yang digunakan dengan perubahan biaya tenaga kerja. Dan selanjutnya saya akan jelaskan kembali bahwa kurva permintaan tenaga kerja yang menunjukkan kecenderungan garis yang menurun tadi, yang kurva saya bikin tadi yang ini, kan garis yang menunjukkan condong atau menurun. Ini merupakan kesimpulan utama bagi para ahli ilmu ekonomi teori neoklasik perusahaan, yang mana perusahaan yang menghendaki keuntungan maksimal dapat memilih jumlah terbaik bagi tenaga kerja yang digunakan. Jumlah itu dalam persaingan murni selalu merupakan jumlah yang menjadikan VMPP tenaga kerja sama dengan upah. Oleh karena upah merupakan biaya marginal bagi suatu unit tenaga kerja. Lebih lanjut, perusahaan akan menyesuaikan jumlah tenaga kerja yang digunakan dengan perubahan biaya tenaga kerja. Apabila biaya tenaga kerja meningkat, perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerja. Jika biaya tenaga kerja menurun, maka perusahaan akan meningkatkan jumlah tenaga kerja. Jadi, oleh karena kita telah berasumsi input modal telah ditetapkan dalam jangka pendek, maka suatu penyesuaian dalam jumlah tenaga kerja merupakan satu-satunya penyesuaian yang mungkin dilakukan bagi perusahaan yang berada dalam persaingan bumi dalam jangka pendek. Akan tetapi, masih terdapat penyesuaian lain bagi perusahaan dalam keadaan lain. Misalnya, apabila tingkat upah naik, maka perusahaan dapat menggunakan tenaga kerja yang lebih sedikit, namun dengan memperbanyak jumlah modal.
Hal ini merupakan penyesuaian jangka pendek yang akan kita tinjau, yang mana lebih berusaha menaikkan harga produk yang mengimbangi nilai biaya suatu input. Nilai produk fisik marginal dari kurva yang saya bikin ini, yang ini tadi, yang mana nilai produk fisik marginal bagi suatu perusahaan dalam persaingan MUMI. Nilai produk fisik marginal VMPP adalah produk fisik marginal tenaga kerja MPP dikalikan dengan harga pokok. Dikalikan dengan produk P pada setiap jumlah tenaga kerja yang digunakan. Yang mana skedul VMPP adalah kurva permintaan perusahaan akan tenaga kerja apabila tingkat upah pasar adalah 80 per hari kerja. Perusahaan menghadapi suatu kurva penawaran tenaga kerja yang elastis tak terhingga pada upah itu. Suatu upah yang mana suatu upah yang sama dengan biaya faktor marginal bagi perusahaan. Perusahaan akan memaksimalkan keuntungan dengan cara menggunakan tenaga kerja 9 hari kerja. Jadi itulah penjelasan dari kurva tenaga kerja dalam jangka pendek tadi. Kurva permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek tadi. Itulah penjelasan yang dapat saya jelaskan.